Pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama kami umat-umat Tuhan dari Gereja Mas Advent Hari ke-7 Jemaat Timur Yogyakarta dalam diskusi Sekolah Sahabat kali ini. Dan sudah ada panelis seperti biasa di tempat masing-masing. Ada Bang Bill. Halo Bang Bill, bagaimana kabarnya Bang Bill? Halo Semi, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ada Bang Ferry, bagaimana kabarnya Bang Ferry? Baik Sam, thank you. Puji Tuhan. Dan ada Sherin juga, bagaimana kabarnya Sherin? Puji Tuhan, Bang Semi masih sehat. Oke, puji Tuhan dalam keadaan baik dan kami berharap pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita akan mulai, saya mengundang kesediaan Sherin untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Sherin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, bertanda dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena berkat dan kasih sayang-Mu masih menyertai kami hingga saat ini, memberikan kami kesempatan untuk kami hidup satu hari lagi. Kami saat ini akan membaca setiap firman-Mu melalui Sekolah Sahabat, bantu kami ya Bapa untuk mulai mengerti. Terima kasih ya Bapa dan sekali lagi. Amin. 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 Dimanapun Anda berada, kita sudah tiba di pelajaran Sekolah Sahabat kita yang ke-11 dan ada judul yang menarik sepanjang pekan ini, yaitu melaksanakan kasih. Melaksanakan kasih. Ya. Dari Yesaya pasal 55 dan Yesaya pasal 58. Melaksanakan kasih sih kita sudah sering mendengarkannya, ya, tapi kita akan berbicara dari konteks Nabi Yesaya, apa yang akan ditekankan oleh Nabi Yesaya di sini, dan saya mengundang kesediaan Bang Bill, kira-kira fokus kita sepanjang pekan ini seperti apa, dan nanti boleh dilanjutkan di hari Minggu. Membeli sesuatu tanpa bayar, dari Yesaya 1-7. Silakan Bang Bill. Oke, baik Semi dan pemirsa semua, saudara-saudara semua yang mengikuti pendalaman Alkitab kita di pelajaran tentang buku Yesaya. Nah, fokus kita di pelajaran kali ini dengan judul melaksanakan kasih adalah pasal 55 dan 58. Kalau saya boleh ungkapkan, terutama untuk pasal 55, kalau secara pribadi pasal 55 itu merupakan salah satu, kalau bagi saya adalah salah satu pasal paling baik, paling berkesan di seluruh kitab Yesaya. Bukan berarti yang lain tidak berkesan, tetapi bagi saya, karena kalau saudara-saudara mengikuti video-video sebelumnya juga, saya merasa bahwa puncaknya itu ada di pasal 55 ini, gitu ya. Yang paling impact-nya personal bagi saya itu di pasal 55. Nah, ayat hafalan kita, ayat inti kita di pelajaran ini itu diambil dari pasal 58 ayat 10 ya, bisa dilihat di layar. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dari ayat hafalan ini kita sudah mendapatkan satu tema ya, sesuai judulnya, yaitu kasih ya kan. Salah satu tema kasih. Nah, tapi seperti apa sebenarnya fokus dari pelajaran kita? Sebagai pendahuluan, saya ingin mengungkapkan bahwa pasal 55 dan 58 yang menjadi fokus pelajaran kita adalah pasal yang menceritakan tentang keselamatan. Nah, keselamatan di sini ditegaskan di buku pelajaran Sekolah Sahabat kita juga dikatakan, kalau kita perhatikan bahwa salah satu doktrin yang paling krusial bagi orang Kristen atau bagi seluruh umat manusia, terutama orang Kristen, berbicara dalam hal ini adalah tentang keselamatan. Seperti apa keselamatan itu? Nah, kenapa saya tadi di awal saya bilang pasal 55 di buku Yesaya merupakan satu yang paling berkesan bagi saya, karena dia membahas walaupun dari Kejadian sudah dibahas, tapi di sini diakarkan doktrin tentang keselamatan itu, dan secara gamblang dijelaskan bahwa
keselamatan itu secara cuma-cuma dan dimediasi untuk semua orang berdosa. Dan keselamatan itu bukan tentang apa yang dilakukan oleh orang berdosa. Jadi cuma-cuma, tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Walau nanti kita akan belajar sedikit tentang doktrin keselamatan itu, karena kita membahas pasal 55 dan 58. Nah, tema kunci pelajaran kita ada 3 di sini, dikatakan bahwa yang pertama, kemurahan untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen, sekali lagi. Ini tadi makanya saya bilang, doktrin keselamatan sangat penting di Yesaya ini. Jadi bukan hanya orang yang beragama Kristen keselamatan itu, tapi karena itu adalah kemurahan Tuhan untuk siapa? Untuk semua orang. Yang kedua, cara untuk mendapatkan kehidupan yang benar. Jadi ada caranya untuk mendapatkan keselamatan itu. Lalu yang ketiga, kembali kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di pasal 55, saya ingin mengulang sedikit kembali dari pasal 54. Kalau kita ingat pasal 54, ini menjadi satu topik yang sangat penting untuk kita masuk ke pasal 55 di pelajaran hari Minggu kita. Kalau saudara-saudara ingat di Yesaya 54 ayat yang ke-10 mungkin tidak ditampilkan di sini, tapi kita semua pasti sudah tahu karena ada satu lagu ya, lagu anak-anak yang sangat terkenal ya di ayat 10, biarpun gunung-gunung beranjak, kita pasti tahu lagunya ya, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Jadi itu kasih setia. Nah, tapi di ayat 17 dikatakan kebenaran itu harus diterima. Kebenaran yang mereka terima. Jadi walaupun Tuhan itu kasih, tapi harus ada apa? Terima. Harus ada transaksi. Jadi yang walaupun biarpun gunung-gunung beranjak tadi, kalau tidak diterima ya nggak akan dapat gitu. Nah, karena itu latar belakangnya, kita masuk ke pelajaran kita di pasal 55. Ayat yang pertama mungkin bisa di next kan. Ayat yang pertama adalah sebuah apa? Kalau mau terima, berarti kalau kita jualan nih, jualan, ayo kita jual. Berarti itu sebuah apa? Ajakan ya, persuasif. Makanya itu di ayat 1 dimulai dengan ayo gitu. Nah, itu adalah latar belakangnya. Doktrin keselamatan itu, makanya ini sangat penting sekali kita mengerti. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang. Nah, ini menjadi fokus kita ya, pelajaran kita. Ujian kebenaran Yesaya di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 di pelajaran hari Minggu. Pertanyaannya adalah, kok disuruh beli tapi belinya nggak pakai uang gitu? Nah, itulah tadi yang kalau kita sudah baca ayat 54, kita mengerti bahwa kata membeli di sini itu mengindikasikan ada sebuah transaksi ya. Mereka terima, berarti harus dibeli gitu. Kalau dijual, tapi masalahnya dijualnya tidak dengan biaya, gratis gitu. Jadi seperti BLT ya, kalau kita tahu BLT ya, bantuan ya kan? Bantuan tunai, bantuan langsung tunai ya. Ada bantuan, tapi kalau orangnya tidak datang dan tidak ambil bantuan ya bantuan itu di situ aja gitu. Nah, sama seperti keselamatan itu. Tuhan sudah mati untuk kita semuanya, bahkan sebelum kita menerimanya, tapi sudah ada berkat itu, cuma-cuma. Tapi kalau kita tidak terima, ya nggak akan dapat. Ayat 3 dikatakan, seandainya telingamu, sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Nah, ini satu bagian yang sangat umum ya di Perjanjian Lama, terutama ini adalah salah satu cara penulisan bahasa Ibrani sendiri kalau kita boleh tahu, yaitu ABAB ya, cara penulisan bahasa Ibrani. Misalnya salah satu contoh di Alkitab kita pasti tahu, bukan persembahan yang aku ingini ya, tapi belas kasihan. Lalu ada selanjutnya, bukan korban bakaran, tapi belas kasihan. Nah, persembahan itu disamakan dengan korban bakaran, gitu ya. Dan pengampunan disamakan dengan belas kasihan. Nah, sama dengan ini. Telingamu, sini telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi harus datang baru hidup gitu katanya. Walaupun hadiah kehidupan itu sudah ada. Walaupun hadiah kehidupan itu sudah ada. Tapi salah satu yang menarik di ayat 3 ini dikatakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi ya. Dan di sini ada banyak sekali saudara-saudara kita yang mengartikan ini artinya, wah ini ada perjanjian baru. New Covenant kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, perjanjian baru. Artinya perjanjian lama tidak lagi berlaku. Perjanjian lama yang di Gunung Sinai, yang di 10 hukum tidak lagi berlaku. Karena sekarang kasih karunia itu, keselamatan itu oleh karena kasih karunia, bukan lagi perbuatan, bukan lagi penurutan hukum. Tapi sekali lagi di pelajaran kita diingatkan bahwa
tidak ada perjanjian lama yaitu keselamatan oleh perbuatan. Memang tidak ada dari zaman dulu pun nggak ada itu keselamatan oleh perbuatan. Tidak ada perubahan keselamatan oleh perbuatan menjadi keselamatan oleh kasih karunia, tidak ada. Karena sejak dari kejadian pun sudah dinubuatkan ya, dan seterus-terusnya secara konsisten, dan paling krusial kalau kita belajar 2 pelajaran sebelumnya ya, cuma-cuma ini masih di perjanjian lama ya, Yesaya. Itu masih kasih karunia, dan kalau kita masuk ke perjanjian baru itu sudah dipenuhi oleh semuanya oleh kasih karunia. Kenapa? Perbedaannya kok terasa sangat berbeda sekali. Kok seolah-olah di perjanjian baru itu sangat ditekankan keselamatan oleh kasih karunia. Kita perlu ingat bahwa di perjanjian baru itu kalau kita ingat bahwa Injil kebenaran itu sudah diperuntukkan bukan hanya bagi orang Israel, karena orang Israel sudah gagal ya. Orang Israel sudah gagal menjadi umat Tuhan dalam tanda kutip. Makanya ada pemberitaan besar-besaran kepada Gentiles atau orang non-Yahudi, orang kafir. Walaupun bukan berarti dari perjanjian lama kasih karunia itu oleh perbuatan. Tidak ada itu kasih karunia oleh perbuatan. Tapi hukum tetap berlaku dari dulu sampai sekarang. Buktinya di perjanjian baru pun mereka tetap menuruti hukum Tuhan. Karena di Efesus 2:8 yang dikatakan karena kasih karunia oleh iman, satu jalan kepada keselamatan oleh karena kasih karunia oleh iman. Jadi mungkin seperti itu Semi, pendahuluan dan pelajaran kita untuk hari Minggu. Ya, jadi ada transaksi ya, tapi membeli tidak membayar ya. Artinya Tuhan telah menanggung semuanya ya, melalui kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Saya mau koreksi sedikit, di hari Minggu ini sebenarnya judulnya membeli sesuatu tanpa bayar. Ya, pertanyaannya membeli sesuatu tanpa bayar, tapi belum sempat diedit ya, mohon maaf. Ya, tapi judulnya membeli sesuatu tanpa bayar. Nah, Bang Bill, di hari Minggu ini ada sebuah pertanyaan atau pemikiran. Nah, keselamatan itu gratis. Ya, kita tahu keselamatan itu gratis oleh karunia Tuhan. Dalam arti bahwa ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan. Pekerjaan kita tidak akan pernah cukup baik untuk menyelamatkan kita. Namun pada saat yang sama, pekerjaan itu juga dapat membuat kita kehilangan segalanya. Nah, ini apa maksudnya? Kira-kira boleh Bang Bin, silakan. Oke, pertanyaannya ini sangat penting sekali ya. Yang tadi saya katakan, cuma-cuma tidak ada yang bisa kita lakukan, tapi pekerjaan kita, atau dalam tanda kutip, pekerjaan di sini bukan berarti pekerjaan literal ya, tapi maksudnya apa yang kita perbuat gitu. Jadi apa yang kita perbuat itu tidak pernah cukup baik. Tapi pada saat yang sama, apa yang kita perbuat juga itu bisa membuat kita kehilangan segalanya. Tampaknya paradoks, tapi bukan paradoks. Nah, konsep yang ingin ditekankan di pelajaran hari Minggu ini yang sangat penting, yang menjadi dasar kalau saya boleh bilang kepada keselamatan di doktrin kekristenan adalah seperti ini. Keselamatan itu cuma-cuma. Kita terima secara cuma-cuma. Oke? Kita dibenarkan oleh karena cuma-cuma, oleh karena iman kita. Tidak ada apapun yang kita bisa lakukan untuk menerima keselamatan, untuk menerima keselamatan itu. Oke? Tetapi di seluruh Alkitab, di seluruh model perjanjian lama, perjanjian baru, terutama di perjanjian baru, dikatakan bahwa semua yang kita perbuat akan dihakimi. Kita akan dihakimi berdasarkan apa? Yang kita tahu, yang kita perbuat. Berdasarkan yang kita tahu dan yang kita perbuat. Lalu pertanyaannya, lah kalau misalnya itu cuma-cuma, kenapa yang kita perbuat itu diperhitungkan gitu kan? Karena Tuhan itu adil. Karena tuduhan setan adalah hukum Tuhan tidak bisa sempurna, tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Tuhan. Tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa hukum Tuhan itu bisa dilakukan oleh manusia. Walaupun manusia tidak bisa melakukannya pada saat ini dengan penuh kelalaian, ada banyak dosa. Nah, di saat itulah keselamatan itu cuma-cuma. Kita tidak bisa berbuat apapun untuk masuk surga karena itu hadiah. Tetapi perbuatan kita adalah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena yang dihakimi adalah perbuatan kita, apa yang kita tahu, apa yang kita berbuat. Seperti itu. Dan kalau di pelajaran ini dibuat beberapa ayat ya. Contohnya Matius 10 ayat 39 dikatakan,
barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah penolakan diri ya. Penolakan diri terhadap perbuatan kita. Jadi perbuatan kita melakukan penolakan diri terhadap ego kita sendiri. Makanya dikatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Itu maksudnya. Lalu di satu ayat lagi saya mungkin boleh kutip ya, di sini di pelajaran kita dikatakan Lukas 9. Sebentar saya akan buka. Lukas 9 ayat yang ke-23. Dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sekali lagi ya, ditekankan penyangkalan diri. Jadi perbuatan itu tidak membawa kita surga. Iya. Tapi perbuatan kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Jadi tampaknya paradoks, tapi bukan. Nah, jadi itulah hukum Tuhan sangat adil. Ketika ketidakmampuan kita itu ada, kasih itu ada. Tetapi Tuhan membuat kasih karunia supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Nanti seolah-olah, wah karena saya ini, jadinya saya masuk surga misalnya, gitu ya. Mungkin seperti itu, Semi. Ya, terima kasih. Perbuatan itu tidak menyelamatkan, tapi perbuatan itu perlu nanti pada saat penghakimannya. Terima kasih Bang Bill. Saya mau lanjut ke Bang Ferry di hari Senin dan hari Selasa. Pikiran dan jalan yang tinggi. Nah, ini apa yang dimaksud di sini? Dan di hari Selasa, teman kuasa dari Yesaya 50 dan Yesaya 58. Persilahkan, Bang Ferry. Oh ya, terima kasih Sam. Oke. Tadi sudah kita dengarkan ya penjelasan dari Ilsam. Ya. Nah, hari ini saat ini adalah sebagai lanjutan ya dari Yesaya ya, 55 ayat 6 sampai 13, poin-poinnya seperti ini. Oke. Di situ ada ajakan ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya, ajakan kepada bangsa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya itu adalah supaya mereka tuh mencari hadirat Allah ya selagi ia dapat ditemui. Nah, ini ajakan ya karena bangsa ini tuh belum mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, di sini tuh ya saya mengatakan ayo cari ya selagi ia dapat ditemui. Ya. Lalu juga ada ajakan untuk meninggalkan rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kenapa mereka perlu meninggalkan rancangan-rancangan mereka? Karena di ayat 8 ya, di buku Yesaya 55 ini dikatakan bahwa sesungguhnya rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada perbedaan ya, rancangan Allah dan manusia itu bagaikan perbedaannya itu langit dan bumi ya, sangat jauh berbeda. Dan ini juga mengartikan bahwa Allah melampaui apa yang bisa kita pahami sepenuhnya. Jadi rancangan Allah itu bukan rancangan kita ya, dan jalan kita bukan jalan Tuhan. Ya. Jadi ini penekanannya ya supaya mereka ya meninggalkan rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di pelajaran ini sebenarnya juga berbicara mengenai apa sih rancangan terbesar dari Allah, ya, yaitu misteri untuk manusia, yaitu rencana keselamatan manusia. Dan kalau kita lihat di sini, ya ini adalah rancangannya dan misteri tersebut adalah atau rancangan tersebut adalah ya, pencipta alam semesta ya merendahkan diri dan menutupi dirinya dalam kemanusiaan. Dan akhirnya dia nanti akan mengalami penolakan ya, lalu kemudian dia dipersekusi, lalu kemudian dia disalib. Ya, ini adalah misteri bagaimana kalau kita lihat di buku berapa Injil ya tulisan Rasul Paulus mengatakan bahwa
penyelamatan ini atau rancangan penyelamatan ini sudah dilakukan Allah ya, jauh sebelum penciptaan. Dan ini adalah sebuah misteri. Dan ini yang perlu ya kita syukuri ya, bagaimana Tuhan telah begitu sangat terencana dengan baik ya, berencana yang baik ya. Dan ini mungkin salah satu yang pengetahuan yang perlu kita gali ya. Dan ini harusnya membuat kita ada keinginan untuk mengetahui misteri ini. Nah, untuk di hari Selasa lanjutan nih, itu fokusnya di Yesaya 58 ayat 1 sampai 8 mengenai judulnya teman-teman puasa. Nah, ini Yesaya ini berbicara mengenai puasa ya. Berhubungan dengan ritual puasa hari pendamaian. Kalau kita lihat di Imamat 16 dan 23 ya, mereka itu ada sebuah ritual tidak makan dan minum ketika ada hari pendamaian ya, di mana contohnya adalah ketika imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Nah, puasa ini berhubungan dengan sebenarnya membuat sebuah penderitaan ya, penderitaan yang tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena memang pada umumnya orang yang menderita itu ya biasanya mendekat pada Allah kan gitu. Nah, oleh sebab itu ada ritual puasa ya, tidak makan dan minum, jadi lapar tuh ditahan gitu ya, dan haus. Dan itu sebenarnya kan tidak menyenangkan. Nah, itu adalah salah satu ritual atau usaha manusia ya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Nah, namun dari buku Yesaya itu kita lihat ya bahwa namun puasa mereka itu tidak berdampak pada kerohanian dan nasib mereka. Jadi sehingga mereka tuh berkata, buat apa sih puasa? Kita puasa tapi Tuhan tidak memperhatikan kita. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya, saya bisa menyimpulkan nanti dari Yesaya 58 sampai 8 ini ada dua jenis puasa ya. Puasa yang sifatnya lahiriah dan puasa batiniah. Nah, dan puasa yang lahiriah ini saya kategorikan adalah puasa yang tidak dijawab. Ya. Di buku Yesaya itu dikatakan bahwa sesungguhnya kamu berpuasa hanya untuk berbantah, bertengkar, dan memukul maksudnya dengan tinju kefasikan. Puasa seperti yang kamu lakukan hari ini tidak akan membuat suaramu didengar di tempat tinggi. Jadi mereka itu melakukan puasa ya hanya sifatnya cuman ya puasa, tapi sebenarnya tidak ada perubahan ya, malahan mereka banyak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif ya. Harusnya puasa itu adalah waktu untuk mendekatkan diri pada Allah ya, tapi mereka tidak sampai ke level situ ya, di level di mana yaitu puasa batiniah, dan ini adalah dikehendaki Allah ya. Nah, kalau ini ayatnya itu di firman-Nya seperti begini ya. Ini membuka belenggu kefasikan dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau melepas orang-orang yang tertindas sebagai orang merdeka dan mematahkan setiap kuk. Ya. Nah, ini adalah puasa batiniah yang dikehendaki Allah, yaitu puasa yang dapat membuka belenggu-belenggu kefasikan ya, dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau melepas orang tertindas ya. Lalu puasa batinnya itu membagikan roti kepada orang lapar dan membawa ke rumah kita itu orang miskin yang terbuang. Jadi sifatnya sebenarnya menolong ya. Apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian. Nah, ini dia. Ini puasa batinnya nih ya. Dan tidak menyembunyikan diri dari darah dagingmu sendiri. Nah, ini indikasinya bahwa apa? Bahwa pada zaman mereka itu ketika mereka berpuasa ya, mereka tidak makan dan minum ya, tetapi mereka hidup dengan mementingkan diri sendiri, dan ini yang Tuhan tidak kehendaki. Sebab itu Tuhan menginginkan puasa sifatnya yang puasa batiniah ya. Nah, buku Yesaya ini mengatakan juga dari pasal 58 itu apa sih dampak puasa batiniah ini?
yaitu terangmu akan merekah seperti fajar dan kesembuhan akan datang dengan segera. Ini dampaknya, ya. Jadi dan ini harus dua-duanya menurutku, ya. Tidak bisa hanya puasa lahiriah saja, ya. Tapi perlu, ya, menyatu. Dan mungkin juga ini ada hubungannya dengan ketika kita contohnya mengikuti sebuah ritual-ritual yang lain-lainnya gitu, ya. Contohnya ketika kita merayakan hari Sabat, ya, sebagai hari perhentian, gitu, ya. Dan itu benar-benar harusnya bukan hanya secara ritual, ya, tapi juga ada dampak-dampak lain gitu, ya. Bagaimana hari ritual itu bisa menolong kita, ya, untuk bisa melihat yang sebenarnya gitu loh, bahwa kita ini manusia, ya, dan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk begini-begini. Contohnya adalah untuk membantu orang yang susah. Nah, kira-kira begitu saya mengenai pelajaran yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih, kita belajar tentang misteri keselamatan yang luar biasa, yang tidak dapat terjangkau dari pikiran manusia. Ya, puasa batinia yang dikehendaki Allah. Bagaimana kita menolong orang lain seperti itu. Dan Bang Ferry, ini ada pertanyaan atau pemikiran di hari Selasa. Tadi Bang Ferry udah jelaskan dari pasal 58 ayat 1 sampai 8 itu tentang perbedaan antara hanya sekedar beragama dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Nah, kira-kira bagaimana kita melihat perbedaan ini di zaman sekarang, Bang Ferry? Dan bagaimana kita secara pribadi menghadapi bahan tentang kita mempercayai bahwa ritual keagamaan ini menunjukkan bahwa kita mengikut Tuhan. Padahal berbeda seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita melihatnya, Bang Ferry? Silakan. Ya, oke. Terima kasih Sam, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya ini ada dua jenis ya. Satu pengikut Kristus yang KTP, ya Kristen secara agama KTP, ya, dan benar-benar menjadi pengikut Yesus. Ya, kalau kita bedakan ya menjadi yang pertama ya, yaitu hanya menjadi orang Kristen saja KTP, ya kita bisa mengikuti ritual-ritual yang mengindikasikan bahwa orang Kristen, ya, dan namun kehidupannya itu jauh gitu dari yang diinginkan Kristus. Terus sedangkan yang kedua ini adalah berbeda ya, bahwa kita sebagai mungkin KTP-nya Kristen ya atau pengikut Yesus ya, tapi juga benar-benar pengikut Yesus. Ya. Bukan di level lahiriah saja, tetapi juga di level batiniah, ya, di mana kita meneladani kehidupan Yesus, ya, bagaimana Yesus bersikap, bertindak, ya, kita lakukan itu. Contohnya adalah ketika hidup, ya, penuh dengan kejujuran, ya, hidup penuh dengan mementingkan orang lain, ya, tidak mementingkan diri, ya. Lalu juga peduli dengan orang lain, ya. Lalu Yesus juga mengandalkan Tuhan Bapaknya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kehidupan Yesus, ya, yang harus kita jalani. Ya, dan ada poin juga menarik mengenai kerendahan hati, ya. Karena ya Yesus bilang ya siapa yang menjadi pemimpin harus apa? Harus turun ke bawah. Dan ini sebenarnya kan berbicara mengenai kerendahan hati. Nah, konflik banyak terjadi itu oleh karena ya tidak mau merendahkan hati ya, atau merendahkan diri gitu. Nah, disinilah perbedaannya. Ya, di mana pengikut Yesus itu ya itu selalu meneladani kehidupan Yesus yang
merendahkan hati, merendahkan dirinya. Ya, bagaimana kita lihat bagaimana Yesus ya, yang dia seorang yang dari surga Tuhan, ya dia adalah Firman gitu ya, lalu kemudian dan dia pencipta gitu ya, lalu kemudian dia menjadi manusia kan gitu, seperti kita. Ini sebenarnya kan berbentuk kerendahan hati ya, gitu. Nah, dan itu mungkin yang diinginkan oleh Yesus gitu, ya, di mana kita benar-benar meneladani kehidupan Yesus, bukan hanya di level ritual saja ya. Kita pergi ke gereja, ibadah, ya, tapi kita tidak berdampak. Yesus ya melalui buku Yesaya ini ya supaya kita menjadi seorang pengikut Yesus yang benar-benar dari batin, tidak hanya di level ritual saja atau Kristen KTP. Kira-kira begitu saya. Terima kasih. Kita harus mencontoh kehidupan Yesus ya Bang Ferry. Terima kasih. Saya mau lanjut ke sharing di hari Rabu dan hari Kamis. Ya, masih ada berhubungan dengan pelajaran hari Selasa tadi, yaitu pertarungan saat berpuasa. Kemudian di hari Kamis, waktu untuk kita. Nah, ini waktu kapan? Boleh sharing, silakan. Ya, baik. Untuk hari Rabu, kita belajar dari Yesaya 58, ayat 1-2. Saya rasa ini perpanjangan dari hari Selasa dengan inti-inti yang sama. Ini lanjutan ya. Dan sepertinya di sini kita sudah tahu dari Bang Ferry sudah ceritakan, orang-orang Israel saat itu melakukan ritual seperti biasanya, upacara tahunan, dan mereka di hari pendamaian melakukan berpuasa. Tetapi puasanya mereka itu seperti yang dijelaskan hanya lahiriah, di mana bukan hanya puasa tidak makan atau merenungkan hanya secara kegiatan ritual seperti itu aja, seperti yang diceritakan Bang Ferry. Dan dikatakan trompet dibunyikan pertama kali itu untuk memulai acara berpuasa mereka di hari pendamaian ya, 10th day of the 7th month. Itu mereka berpuasa dan mereka seperti tradisinya mereka duduk terus merenungkan, mengingatkan umat Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, tetapi 10 hari kemudian trompet dibunyikan kembali, tapi kali ini Yesaya 58 ayat 1 bilang, kita tahu di sini malah dikasih tahu, saya bacakan ya, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahulah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dan dosa mereka. Jadi trompet yang kedua dibunyikan mengingatkan bahwa mereka telah berbuat salah dan ingatkan mereka dosa mereka. Padahal 10 hari sebelumnya mereka sedang berpuasa. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan dari umat Tuhan pada saat itu dan pada saat berpuasa? Jawabannya ada di Matius 25 ayat 40, Yakobus 1 ayat 27, yang juga kita sudah dengarkan. Memang ini ada satu ayat kalimat yang sangat baik ya di sekolah sahabat dibilang, semua bisa menjadi orang yang religius, semua bisa melakukan ritual keagamaan, bahkan ritual yang benar pada saat yang sama dengan formula yang benar. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Perhatikan kehidupan Yesus. Jadi untuk melakukan, apalagi kehidupan kita sekarang ya, untuk melakukan ritual keagamaan, ke gereja setiap hari misalnya, aktif di gereja, memang itu benar dan semua orang sebenarnya bisa melakukan itu dengan mudah. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan salah satunya ada di sini, yaitu pelayanan kepada orang-orang yang berkekurangan dan kurang mampu. Yang kita mengingat yang Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan kepada orang-orang yang terkecil, kita melakukannya untuk Tuhan. Juga di sini ada, kalau kita baca Yesaya 58 semuanya, kita akan menemukan sebenarnya itulah yang Tuhan mau kita lakukan, seperti pelayanan Yesus, walaupun tujuannya adalah untuk mengabarkan Injil bahwa Ia adalah Mesias, tapi sebagian besar kehidupannya dihabiskan di dalam dunia untuk menyembuhkan orang. Lebih daripada dia berkhotbah, dia menyembuhkan orang, memberikan keajaiban, mujizat-mujizat penyembuhan, memberikan pelepasan bagi orang yang kerasukan setan, seperti itu. Nah, kita juga mendapat di Yesaya 58 bagaimana
berkat Tuhan jika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan itu. Ya, kita bisa baca ya. Di ayat 6 saya sampai di ayat 12, itu sangat baik kita harus baca. Di sini juga saya mengutip dari, bisa kita baca dari khotbah di atas bukit. Ini juga setelah mengutip dari Yesaya 58. Tapi di sini konteksnya membicarakan tentang orang Farisi. Dibilang, sementara mereka menyatakan sangat hati-hati dalam menghormati hukum, kemuliaan dari diri adalah tujuan sebenarnya yang mereka cari. Dan Kristus menyatakan itu kepada mereka bahwa pencinta diri adalah pelanggar hukum. Jadi dari sini yang kita bisa belajar yang berhubungan dengan ini, sama seperti orang Farisi yang melakukan ritual-ritual hanya di luar, tapi bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Karena kalau hanya ritual, orang Farisi pun bisa, bahkan dengan motif yang tidak benar. Kemudian di kutipan yang berikutnya, masih di buku yang sama, bab yang sama, dibilang, pekerjaan kemurahan hati diberkati 2 kali lipat, sementara dia yang memberikan sesuatu kepada orang-orang melaratlah, sementara dia yang memberikan sesuatu kepada orang-orang melaratlah yang lebih besar. Kasih karunia Kristus dalam jiwa sedang mengembangkan ciri-ciri tabiat yang bertentangan dengan sifat mementingkan diri. Jadi ini apa yang kita dapat kalau misalnya kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam Yesaya 58 ini. Sudah dijelaskan di Yesaya 58 juga dikutip bahwa kita akan mendapat diberkati lebih lagi daripada yang kita berikan. Mungkin boleh next untuk hari Kamis. Hari Kamis judulnya Waktu untuk Kita dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jadi kita sudah belajar tentang berpuasa dan sekarang tiba-tiba berbicara tentang hari Sabat. Nah, jadi kan seperti berpuasa yang dilakukan mereka itu di hari pendamaian, itu juga adalah hari Sabat. Kita baca dalam Imamat 23, 29 sampai 32. Jadi buat mereka setiap ritual tahun itu dan setiap 10th day of the 7th month itu mereka akan berpuasa. Nah, hari apapun itu jatuh, misalnya tanggal itu hari Rabu atau hari Kamis, itu akan mereka jadikan hari Sabat. Kita baca di Imamat 23, 29 sampai 32, itu sama persis. Mereka tidak dilarang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Durasi waktunya dari matahari terbenam hari sebelumnya hingga matahari terbenam hari ini, seperti itu. Maka walaupun konteks Yesaya 58 ini adalah hari pendamaian, tapi ini juga adalah hari Sabat. Maka ini juga bisa diterapkan bagi kita di Sabat mingguan kita. Jadi kita bisa menerapkan ayat ini. Sebenarnya ayat ini pasti sudah sangat terkenal, apalagi untuk kita Advent ya, pasti sudah sering kita ulang-ulangi ayat 13 dan 14 ini. Nah, selama Yesaya 58 ini kita menemukan 3 tema utama, yaitu tentang penyangkalan diri, tentang kerendahan hati, seperti yang sudah dijelaskan yang berulang-ulang, kemudian kebaikan dalam bersosial, pelayanan kepada orang miskin dan berkekurangan, dan yang terakhir adalah hari Sabat. Nah, kita melihat apa sih hubungan dari 3 ini? Satu hal yang kita bisa tarik adalah bagaimana ketiga ini hanya merujuk pada sifat Allah, dan nggak mungkin kita melakukan ini tanpa kita melihat kepada Allah. Nah, ini buktinya ada di ayat-ayat di sebelah ini. Filipi 2 ayat 8 itu menunjukkan penyangkalan diri Tuhan. Kita baca bagaimana Tuhan telah merendahkan diri sampai mati bagi kita. Kemudian dalam Yohanes 3 ayat 16, kita sudah tahu ayatnya, karena begitu besar kasih Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang telah percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, itu adalah kebaikan Tuhan dalam menyelamatkan kita semua manusia. Dan yang terakhir adalah Sabat dalam Kejadian 2 ayat sampai 2 dan 3, bagaimana Tuhan beristirahat setelah 6 hari telah Ia menciptakan, juga Keluaran 20 ayat 11, yaitu tertulis dalam 10 hukum. Nah, sekarang aplikasinya pada hari Sabat itu apa saja yang kita bisa lakukan? Yang pertama kita tahu Sabat itu dibuat untuk manusia. Dalam Markus 2 ayat 27. Jadi bukannya kita harusnya merasa terbeban, tapi harusnya merasa senang karena
Sabat itu dibuat untuk kita. Yang kedua, apa saja yang kita bisa lakukan adalah kegiatan sosial, menolong orang lain. Kita melihat dari contoh Yesus ya, sepanjang umur hidupnya di dunia. Kemudian, dan menjadi senang. Dalam Yesaya 58 ayat 14. Di hari Sabat juga karena hari Sabat. Mungkin begitu untuk hari Kamis. Ya, terima kasih Sherin. Tentang berpuasa tadi sudah jelas ya bahwa harus dari puasa yang diinginkan Tuhan. Kemudian waktu untuk kita mengenai hari Sabat, hari kenikmatan, menjadi satu sarana kita untuk menolong orang lain. Sherin di hari Kamis itu mau bertanya tentang hari Sabat ini. Nah, di Yesaya 58 ayat 13, dan ini banyak orang masih berpikir bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, Yesaya maksudkan, maksud saya, apa yang Yesaya maksudkan saat dia berkata bahwa kita harus berhenti melakukan kesenangan kita pada hari Sabat. Namun pada saat yang sama menyebut Sabat adalah hari kenikmatan. Dari Yesaya 58. Nah, bagaimana kita dapat melakukan keduanya? Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lagi, Sherin. Silahkan. Ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Yang pertama yang saya dapatkan, kita ingat dari kitab Yeremia dibilang betapa liciknya hati. Jadi fair enough kalau kita bilang kesenangan kita adalah hal-hal dunia, juga dibilang di hari Selasa oleh Bang Ferry ya, segala rencana kita sangat jauhnya dengan rencana Tuhan, seperti itu. Maka pantas saja kesenangan kita itu bertentangan dengan hari Sabat. Nah, tapi yang lucunya walaupun begitu, ayat 13 dibilang, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Jadi bukan memang hari kenikmatan, tapi apabila engkau menyebutkannya hari kenikmatan. Jadi dari sini yang aku belajar adalah malah Tuhan menginginkan kita untuk mengubah kesenangan kita. Dan mungkin sangat aplikatifnya adalah sampai kita merasa hari Sabat itu menyenangkan. Bukan hari Sabat itu bosan karena nggak bisa buka YouTube, nggak bisa buka sosmed gitu. Tapi sampai kita segala kesenangan kita udah align sama kesenangan hari Sabat, yang mana artinya kita nggak merasa terbeban lagi hari Sabat, tapi malah kita melihatnya itu adalah suatu hari yang kita tunggu-tunggu misalnya. Ya itu menurut saya hanya datang kalau misalnya dalam sehari-hari yang lain ya, kita kesenangannya juga udah sesuai sama kesenangan hari Sabat. Nah, barulah nanti di ayat 14 Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan dan yang lain-lain. Begitu baik dan begitu banyak janji-janji Tuhan yang bisa kita temukan kalau misalnya kita melakukan firman Tuhan. Salah satunya untuk hari Sabat ini. Mungkin itu dari aku, Bang. Ya, kenikmatan yang dimaksud bukan kenikmatan duniawi ya, tapi kita senang-senang ya, merasakan karakter Tuhan. Untuk itu saya ke kesimpulan, Bang Bill, kira-kira ajaran apa yang kita tarik sepanjang pekan ini? Silahkan. Oke, ini kutipan sangat panjang ya di buku sekolah sahabat kita. Tapi saya sengaja kayaknya tidak ada yang saya potong. Jadi saya ambil semua karena itu bisa merangkum semua pelajaran kita. Dari Nyonya White, saya akan bacakan sampai habis karena ini sangat bagus sekali. Tidak ada yang dapat melakukan kebajikan yang sesungguhnya tanpa penyangkalan diri. Hanya dengan kehidupan yang sederhana, penyangkalan diri, dan penghematan yang ketat memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan kepada kita sebagai wakil-wakil Tuhan. Saya potong sedikit ya. Di sini dikatakan bahwa hanya dengan kehidupan yang sederhana, penyangkalan diri, dan penghematan yang ketat. Nah, jadi kalau kita berpikir bahwa seolah-olah kehidupan kita itu hanya, oh ya udah, yang penting saya tidak egois, oh ya udah, yang penting saya tidak menyusahkan orang lain. Nah, tapi di sini dia bilang penyangkalan diri, kehidupan yang sederhana, dan penghematan yang ketat. Jadi memuaskan diri kita sendiri pun itu tidak boleh sebenarnya. Gitu kan? Bukan hanya menyusahkan orang lain ya. Jadi ada orang berpikir, ya kan, selagi orang lain tidak susah kan nggak masalah gitu ya. Nah, tapi tidak ternyata. Nah, saya lanjutkan. Kesombongan dan ambisi duniawi harus disingkirkan dari hati kita.
Dalam segala pekerjaan kita, prinsip tidak mementingkan diri, hanya yang dinyatakan dalam hidup Yesus harus dijalankan. Ini ya, yang selanjutnya ini sangat praktis sekali. Pada dinding rumah kita, pada lukisan-lukisan, pada perabotan rumah tangga, kita harus dapat membaca kutipan, membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Pada lemari pakaian kita haruslah terbaca tulisan seakan ditulis oleh tangan Allah, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Di ruang makan, di atas meja makan, yang penuh dengan makanan, kita harus melihat goresan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa rangkumkan ya dari tadi di awal, kenapa dia buka dengan keselamatan, lalu dia buka dengan belas kasihan? Karena itu, perbuatan kita itu merefleksikan apakah kita sudah menerima keselamatan dalam tanda kutip menerima. Apakah kita sudah menerima ya? Karena keselamatan itu kan sudah diberi. Kita terima atau enggak gitu kan? Bukan berarti menerima ini dalam kata keselamatannya tidak ada, tapi keselamatannya sudah ada. Kita terima atau tidak, itu terlihat dari perbuatan kasih kita kepada sesama kita. Perbuatan kita di hari Sabat, perbuatan kita menurut hukum, perbuatan kita menyangkal diri, itulah rangkuman dari pelajaran kita. Jadi kenapa dia buka dengan pasal 55 tadi, keselamatan, dan dia tutup dengan kasih, Sabat, hukum di pasal 58, karena itu sangat sangat berhubungan sekali. Saya akan bacakan ringkasan terakhir di buku sekolah sahabat kita. Dalam Yesaya 55 dan 58, Nabi itu memohon kepada bangsanya untuk meninggalkan berbagai rancangan dan jalan-jalan mereka lalu kembali kepada Allah yang memiliki gagasan yang lebih baik untuk kebahagiaan mereka. Dengan penuh rahmat ia mengampuni, namun ia juga menuntut agar yang sudah diampuni memiliki belas kasihan dan rahmat. Sekali lagi ya, yang sudah diampuni memiliki belas kasihan dan rahmat. Jadi perbuatan itu merefleksikan apakah kita sudah menerima keselamatan itu atau tidak. Selaras dengan roh hari pendamaian dan Sabat, karena kasih, karena karunia pengampunan dari Allah, jika benar-benar telah diterima, akan mengubahkan hati. Mungkin seperti itu, Semi, ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita yang sangat luar biasa ini. Silakan, Semi. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, untuk itu kita tiba di aplikasi. Kayak dulu, bahwa seperti tadi di kesimpulannya, saya mau belajar seperti Yesus untuk menyingkirkan sifat mementingkan diri sendiri, tapi lebih mencoba untuk memperhatikan orang. Bang Bill, silakan. Kalau saya tertarik dengan yang hari Sabat tadi. Ini saya akan mulai bukan belum sebelumnya ya, tapi menurut saya secara pribadi di tengah pandemi ini seolah-olah hari Sabat itu tidak lagi kayak dulu kita ke gereja ya, terus kita kayak mungkin apa ya, berdandan lah, berpakaian rapi. Mungkin sekarang kita mungkin pakai kemeja gitu dengar khotbah, tapi di rumah pakai celana pendek mungkin kadang-kadang ya kan. Nah, jadi saya ingin mulai lagi apa ya, hari Sabat itu sebagai hari kenikmatan lah, walaupun di tengah pandemi ini, tapi tetap ada hormatnya. Mungkin seperti itu, Zemi. Baik, Bang Ferry, silakan. Oke. Baik, ya. Ya, kalau saya ya ingin syukuri ya bahwa pertama itu bahwa saya itu sudah dikasih apa ya, dibeli ya, dikasih apa ya, semua anugerah yang sangat besar gitu loh, yang sebenarnya enggak saya perlu untuk berusaha keras gitu ya. Saya hanya bisa mau tinggal dalam anugerah Tuhan ya, Kristus gitu ya, karena kalau saya bisa mengenal ya anugerah Tuhan ini ya, maka hati saya akan berubah gitu ya. Tidak hanya di level formalitas gitu, tapi di level batinnya. Dan itu mungkin kerinduan saya juga ya, bagaimana bisa saya terapkan. Baik, Sherin, silakan. Kalau saya belajar dari yang berpuasa, saya akan belajar supaya berpuasa itu
bukan sekedar apa yang saya lakukan setiap hari Sabat, ritual hari Sabat gitu. Tapi apakah saya lebih jujur lagi, saya lebih serius juga, apakah kehidupan saya sehari-hari udah membantu orang seperti yang saya sudah bisa lakukan. Baik, terima kasih. Semoga pelajaran ini menjadi berkat buat kita untuk lebih memperhatikan orang lain, melaksanakan kasih itu, dan khususnya pada hari Sabat ya, kita lebih untuk memakai waktu untuk melaksanakan kasih itu. Untuk itu, meminta kesediaan Bang Ferry. Bang Ferry untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Bang Ferry. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami telah dicerahkan kembali bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, bahwa Engkau menginginkan ada perubahan yang radikal dalam hidup kami Tuhan. Engkau menginginkan kami menjadi pengikut Kristus yang sejati, Bapa. Bapa, tolonglah kami Tuhan, supaya hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemirsa di rumah, kiranya Engkau memberkahi mereka. Jamah hati mereka Tuhan saat ini. Ketika ada lagi kesulitan, ada tantangan yang dihadapi. Terima kasih Bapa, di dalam musik berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah diskusi pelajaran sahabat kita pada kali ini. Dan teman-teman boleh di-like, di-share, dan di-subscribe. Sehingga akan lebih banyak berkat Tuhan melalui pelajaran-pelajaran ke depannya. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.